Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hasyati Sabrina dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang akan dibahas adalah yang pertama, sejarah singkat dinasti Abbasiyah, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, yang ketiga, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yang keempat, tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, yang pertama sejarah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abdul Abbas Asy-Syaffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi. Dinasti Abbasiyah selama masa tersebut dipimpin oleh 37 khalifah. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, Al-Makmum, Al-Mu'tazim, dan Al-Wasik. Mereka adalah para khalifah yang telah mengantarkan ke puncak masa kejayaan dan keemasan daulah dinasti Abbasiyah. Dalam aktivitas pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mengambil pusat kegiatan di kota Baghdad dan sekaligus dijadikan sebagai ibu kota negara. Dari sinilah segala kegiatan baik politik, sosial, ekonomi, kekuasaan, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain dijalankan. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa langkah atau kebijakan yang dikeluarkan khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggalang penyusunan buku. Yang kedua, menggalang penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. Yang ketiga, menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan yang keempat, mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam perkembangan ilmu filsafat dan sastra serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang kedua, gerakan penerjemahan yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Dan fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah sangat pesat, sehingga lahir beberapa ilmu dalam agama Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnah, perawinya, isi, dan lain-lain. Pada masa itu bermunculan ahli-ahli hadis yang besar dan terkenal, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Selanjutnya, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain-lain. Adapun ahli tafsir yang termasyhur antara lain 1. Abu Jarir At-Tabari dengan tafsirnya Al-Quranul Azim sebanyak 30 juz, dan yang kedua Abu Muslim Muhammad bin Bahr Isfahani Mu'tazilah, tafsirnya berjumlah 14 jilid. Selanjutnya, ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Selanjutnya, filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat yang tercela sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi atau bersih lahir dan batin. Selanjutnya, sejarah.
Sejarah ialah ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa masa lampau yang meliputi waktu dan tempat peristiwa itu terjadi, pelakunya, peristiwanya, dan disusun secara sistematis. Selanjutnya, kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Selanjutnya, matematika. Para tokohnya antara lain 1. Al-Khwarizmi. Beliau telah menyusun buku aljabar dan menemukan angka 0. Yang kedua, Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Selanjutnya, astronomi. Astronomi ialah ilmu yang mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang, serta planet-planet yang lain. Selanjutnya, tokoh-tokoh Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh ahli filsafat Islam adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Tokoh ahli kedokteran Muslim adalah Hunain Ibnu Ishaq dan Ibnu Sina. Berikutnya, tokoh ahli sejarah adalah Ibnu Qutaibah, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, tokoh ahli fikih adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Yang terakhir, tokoh ahli tasawuf, yaitu Robi'ah Adawiyah, Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Ghazali, dan Abdul Farid Zunun al-Misri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.